kabarnya hari ini? Baik. Sebelumnya ada kegiatan apa ya? Sebelum kegiatan konseling? Tidak ada. Di apa aja? Di Lokasi. Oke. Akhir-akhir ini di Lumajang kira-kira cuacanya gimana? Hujan sana hujan panas. Katanya dengar-dengar ada banjir. Oh ada ya? Karena di sini saya belum mengenal teman-teman semuanya, juga teman-teman pastinya belum mengenal saya kan ya. Gimana kalau kita perkenalan terlebih dahulu? Mau dimulai dari siapa? Saya atau teman-teman yang lain? Dari kakaknya dulu nggak apa-apa? Oh dari saya dulu. Oke, perkenalkan teman-teman semuanya. Nama saya Muzayana Afiata. Di sini saya sebagai konselor dari teman-teman semuanya. Boleh kalian panggil Kak Yana atau Mbak Yana? Silakan teman-teman yang lain perkenalkan diri. Nama saya Wahyu Bayaki, bisa dipanggil Wahyu. Oh Wahyu. Selanjutnya? Baik, nama saya Ahmad Jabusani, bisa dipanggil Wahyu. Terdiam. Mbaknya? Saya namanya Wahyuni, bisa dipanggil Nanda. Saya Yureka Randa Berusonia, bisa dipanggil Vio. Berarti Mas Wahyu, Mas Ferdio, Mbak Nanda, Mbak Vio. Senang dikenal dengan kalian semua ya teman-teman. Nah, di sini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Sebelumnya, apa kalian pernah mengikuti konseling kelompok sebelumnya? Belum. Baru kali ini. Kalian tahu nggak apa itu konseling kelompok? Nah, jadi konseling kelompok ini adalah proses pemberian bantuan dari konselor kepada teman-teman semuanya, kepada anggota kelompok untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh kalian. Gitu ya, bisa dipahami ya teman-teman. Nah, kemudian sebelum kita memulai kegiatan konseling itu ada beberapa hal yang harus kita sepakati bersama. Yakni yang pertama itu di sini kalian boleh secara bebas untuk mengungkapkan permasalahannya, nggak perlu khawatir. Boleh intinya nggak perlu nggak perlu ragu untuk menceritakan masalahnya. Kemudian di sini kita akan berkomitmen untuk saling menjaga rahasia dari teman-teman yang lain, jangan sampai keluar dari forum ini. Gitu. Jadi kalian tidak perlu khawatir untuk ceritanya itu akan tersebar di luar forum ini, itu ya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan durasi waktu yang akan dilakukan pada konseling hari ini, kira-kira 20-30 menitan. Apakah bersedia teman-teman? Bersedia ya. Nah, kalau begitu teman-teman semuanya apakah sudah siap untuk melakukan kegiatan konseling pada hari ini? Siap ya. Nah, yang pertama siapa dulu nih yang mau menceritakan permasalahannya terlebih dahulu? Wahyu ya. Oke, boleh silakan Wahyu. Jadi permasalahannya itu saat tugas diberikan kepada saya. Boleh agak dikeraskan suaranya. Saat tugas diberikan kepada saya, kemudian timeline juga diberikan kepada saya. Nah, itu saya mengerjakan tidak sesuai dengan timeline yang diberikan, tidak sesuai dengan target waktu yang diberikan. Oh, dengan kata lain berarti ini menunda-nunda tugas, akhirnya tugasnya menjadi apa ya? Nggak dikumpulkan tepat waktu gitu ya Mas ya. Kemudian ada yang lain yang perlu diceritakan Mas? Sudah. Kemudian selanjutnya siapa yang mau cerita? Mbaknya mungkin gantian, harus cowok ke cewek. Oke, boleh silakan. Kalau saya itu kurang lebih sama Kak Wahyu, karena apa ya, kalau soal tugas itu kadang nggak ngerti apa yang dimaksud dari tugas yang dikasih itu. Jadi nunggu teman yang lain dulu mengerjakan baru dikerjakan, padahal itu sudah melewati batas pengumpulan gitu. Tidak. Selanjutnya siapa yang mau cerita lagi?
Masnya mungkin? Permasalahan saya akhir-akhir ini kadang suka malas mengerjakan tugas yang sudah diberikan karena mungkin kurangnya motivasi buat belajar. Ada yang lain, Mas? Sudah. Oke, yang terakhir Mbaknya. Mungkin masalah saya hari ini jika diberi tugas juga bagus, mulainya juga sering terlambat dan tidak mengerti juga. Oke, kira-kira dari permasalahan kalian ini coba kalian beri skala 1 sampai 10. Untuk 1 itu kalian merasa masalah ini ya nggak ada apa-apanya, kayak udah biasa aja gitu. Nah kalau 10 ini kalian udah ngerasa berat banget sampai kayak nggak tahu mau ngapain lagi gitu, kayak nggak ketemu solusinya biar aku nggak menunda-nunda tugas itu kayak gimana? Kira-kira berapa skalanya? Kalau dari saya 10. 10 ya? Tinggi berarti ya? Yang lain? Oh 8. Oh masih agak rendah. Terus? 5 kalau dari saya. Oh 5. Berarti nggak yang setiap hari menunda-nunda tugas Mbak ya? Masih bisa mengontrol diri berarti ya? Oke, masih berapa skalanya? Oke, berarti di sini saya lihat skala yang paling tinggi itu punyanya Mbak Nanda ya Mbak ya. Jadi karena skalanya lebih tinggi dari teman-teman yang lain, apakah Mbak Nanda bersedia untuk permasalahannya dibahas terlebih dahulu? Boleh. Oke, boleh ya. Nah, sekarang boleh nih Mbak Nanda ceritakan secara detail, secara lebih lanjut gimana permasalahan yang dihadapi. Maksudnya tuh kayak apa ya? Setiap guru ngasih tugas itu kadang ada yang paham, ada yang enggak. Sama kayak dulu kadang kalau emang mengerti gitu apa yang dikasih itu kadang dikerjakan tapi lupa buat dikumpulin gitu. Nah, jadi itu yang buat ketunda ngumpulinnya itu karena mungkin lupa karena tugas yang lain juga ada itu. Oke. Nah, lalu apakah kan Mbak Nanda tadi bilang sampai lupa buat ngumpulinnya? Iya. Apakah itu tidak ada apa ya kayak arahan dari guru atau diingetin gitu sama gurunya? Ada apa ya? Guru itu sampai berkali-kali mengingatkan karena cuma sedikit yang ngumpulin. Karena apa ya? Di kelas saya itu yang apa pinter-pinter aja gitu loh ngumpulin duluan. Jadi apa? Kalau udah diobratin gitu, itu berarti sedikit yang ngumpulinnya. Saya tuh udah diobratin tuh mengerjakan sebentar, habis itu apa ya? Malah kayak scroll TikTok gitu loh Pak. Oh iya. Gitu. Jadi dia udah tugasnya dikerjain tadi tuh ketunda lagi, terus dia berarti lagi dikerjakan ketunda lagi terus sampai benar-benar apa ada rasa iya buat ngumpulin ya kan selesai dulu. Tapi dari kan tadi Mbak Nanda itu bilang kalau ketunda-tunda tugas karena kedistract sama kayak main HP itu Iya. tadi. Lalu apakah Mbak Nanda ini lebih sering telat mengumpulkan tugas atau lebih sering tepat waktu? Lebih sering telat. Oh lebih sering Ya, telat. padahal udah ngerjain duluan dari yang lain tapi ya itu telat aja. Nah, oke baik. Dari pemaparan cerita dari Mbak Nanda tadi, boleh nih teman-teman yang lain untuk mengajukan pendapat atau bertanya kepada Mbak Nanda terkait gimana sih Mbak Nanda itu dalam menunda tugasnya. Boleh, silakan yang lain bertanya. Biar lebih aktif memberikan pendapat. Kenapa sama? Sebenarnya sama. Mungkin lebih ke apa ya kegiatan yang dilakukan
Mbak Nanda dalam satu hari itu apa saja, kok bisa sampai ketunda gitu? Kadang pulang sekolah itu kalau ada rapat itu ya rapat, terus pulangnya itu kan pasti capek. Terus juga di rumah itu bunda saya itu jualan, jadi kan saya bantu bagian dia. Kadang apa pas jam tidur itu bunda tidur, jadi saya bantuin dan pas jaga itu juga ya kalau nggak main HP kita kayak gitu sama tugasnya gitu. Lalu biasanya kapan Mbak Nanda ini biasa mengerjakan tugas kalau misal di rumah sibuk kayak gitu? Ya kalau ingat sama tugasnya juga mepet sama deadline. Nah, dari permasalahan yang Mbak Nanda hadapi tadi kan masalah umumnya ini berarti menunda tugas gitu ya Mbak? Iya. Nah, coba sekarang Mbak Nanda itu beri nama dari masalah tersebut. Kayak misal menunda tugas dikasih nama belajar, biar memotivasi Mbak Nanda supaya lebih dekat dengan tugas. Dikasih nama masalahnya ini, dikasih nama. Bebas apa aja Mbak, yang ada di ini, yang ada di pikirannya Mbak Nanda aja, bebas. Nama sifat atau nama makanan atau nama tempat itu nggak apa-apa. Malas ya. Bagus. Ya berarti untuk menunda tugas ini diberi nama malas ya Mbak ya. Nah, kemudian pernah nggak Mbak Nanda itu berada dalam posisi yang mana Mbak Nanda ini merasa tidak malas dalam mengerjakan tugas? Ada. Itu ketika apa Mbak? Ketika mau ujian itu kan tugas itu harus dikumpulin semua sampai harus dapat tanda tangan baru bisa ikut ujian. Itu saya baru ada mau belajar. Karena emang udah kepepet jadi mau nggak mau harus belajar gitu ya Mbak ya. Nah, teman-teman yang lain, ayo kira-kira ada saran atau pertanyaan ke Mbak Nanda? Gimana? Mungkin berbagi pengalaman aja, gimana cara kalian cara mengontrol untuk tidak menunda tugas. Seperti Mbak Vio tadi kan skalanya 5. Kira-kira gimana nih Mbak Vio dalam mengatur waktu untuk belajar? Menurut saya kan saya pernah juga kan, terus saya mikir gitu buat tarik schedule, dicatat sendiri gitu dari kayak kegiatannya nanti itu mau ngapain, hari ini mau ngapain sampai minggu tuh ada yang belajar. Berarti kayak dibuat skala prioritas gitu ya Mbak ya, mana tugas yang urgent buat dikerjain terlebih dahulu. Bagus sekali, mungkin bisa dijadikan motivasi dari Mbak Nanda ya Mbak ya, mungkin bisa diterapkan gitu. Iya. Dari Masnya mungkin bisa berbagi pengalaman gimana caranya mengatur waktu belajar. Ya sama mencatat dan schedule. Tapi dilihat dulu kalau kerjaan itu saya sukai, Kerjain dulu. Kalau yang nggak disukai nggak dicatat. ya gitu tadi. Oh iya, sama juga gitu sih. Kalau Masnya gimana? Samanya tuh yang kayak gimana aja dijelaskan dulu. Pelajarannya saya suka itu lebih diprioritaskan. Nah, sekarang Mbak Nanda coba ini, kira-kira dari konsul ini apa tujuan Mbak Nanda yang ingin dicapai? Ya mungkin lebih ditinggalin bacanya lagi sih, karena saya itu kebanyakan itu malas ya, karena emang dari COVID dulu itu mungkin jadi yang terbiasa. Oh, karena efek COVID gitu ya, jadinya kurang ada tekanan gitu ya, biar Mbak Nanda ini bisa semangat buat belajar gitu. Nah sekarang coba Mbak Nanda itu bayangkan Mbak Nanda ini sedang melihat sebuah film atau membayangkan Mbak Nanda ini menjadi pemeran dalam film tersebut.
Kemudian lawan mainnya Mbak Nanda ini si malas ini tadi. Nah, kira-kira apa yang dilakukan si malas ini ke Mbak Nanda? Apa pengaruhnya ke Mbak Nanda? Pengaruh dari adanya malas ini ke hidupnya Mbak Nanda? Iya, Ini tentang ini apa? Misalnya kalau misal ke saya, pengaruhnya malas ke saya ini saya jadi kayak nggak semangat pergi ke sekolah, terus ya tugasnya nggak dikerjakan, mungkin ada hal yang lain lagi di luar konteks sekolah. ya cuma malas belajar aja. Kadang tuh saya kalau mau malas belajar ya malas aja, tapi tugasnya tuh kadang dikerjain, kadang enggak, nunggu kayak info dari teman gitu lagi cara kerjanya gitu baru. Nah, kira-kira apa yang Mbak Nanda lakukan untuk mengusir si malas ini tadi? Mungkin dikurangin aktivitas yang kurang bermanfaat gitu. Mungkin pendapat dari yang lain gimana caranya buat mengusir si rasa malas ini tadi atau si malas ini? Masih belum kepikiran kan? Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Kemudian kira-kira Mbak Nanda siapa orang yang pertama kali menyadari bahwa Mbak Nanda itu sedang berhadapan dengan si malas itu tadi? Bunda saya. Selain bundanya? Nggak ada. Oh, enggak. Mungkin teman-temannya mungkin? Enggak. Oh. Karena Yes. yang paling tahu itu bunda saya. Lalu apa yang dikatakan bundanya biasanya ke Mbak Nanda? Apa ya? Ya jangan suka nunda tugas lagi, soalnya kan ya itu dulu pas kelas 7 tuh memang kalau nggak karena habis rapotan nggak dikerjain. Oh, kayak gitu. Iya. Oh, biasanya berarti kalau habis rapotan itu tugas yang belum tuh ditagih gitu kan? Iya. Kalau sekarang itu kan nggak sebelum ujian tuh harus dapat tanda tangan dulu baru bisa ikut ujian. Nah, berarti di sini dapat saya pahami bahwasannya permasalahan dari Mbak Nanda ini kan tentang menunda tugas. Nah, kemudian ada beberapa pendapat dari teman-teman bagaimana sih caranya supaya tidak terjadi lagi, maksudnya menunda tugas itu. Seperti dari yang Mbak Vio katakan, membuat apa? Iya, time schedule. Terus Masnya juga sama, mungkin ada hal lain yang bisa meningkatkan semangat belajar, misalnya dengan belajar sambil dengerin musik mungkin, atau mungkin tipenya Mbak Nanda ini lebih ke kayak harus hening gitu belajarnya. Harus sendiri. Kalau pakai musik kadang ya itu ke apa? Makin Malah malah nyari lagu yang disukai gitu, tambah nggak belajar guys. Kalau yang lain gimana? Kalau belajarnya? Terus dengerin musik. Oh, sambil dengerin musik itu bisa fokus berarti Mas? Bisa mikir? Oh, Itu Masnya? itu yang membuat fokus. Oh gitu. Kalau Masnya gimana? Juga. Kalau Karena kalau suara sedikit itu jadi kurang fokus. Iya. Kalau Mbaknya gimana? Jadi suka hening juga, suka distract juga. Oh gitu. Iya sih emang. Kadang ini sih gangguannya yang paling parah tuh pasti dari HP juga ya. Iya. Nah, berarti coba di sini Mbak dari beberapa pendapat dan pemahaman yang sudah Mbak Nanda dapatkan dari konseling hari ini, kira-kira apa nih tindakan baru yang bisa Mbak Nanda ambil?
biar nggak menunda tugas lagi. Ya apa? Kalau dari saya itu hindari ya musik gitu, terus juga HP. Tapi kalau dari sekarang tugas nggak HP itu nggak ada, nggak bisa. Tugas itu ada di HP gitu. Jadi kan kalau sedikit pegang HP kan, pegang HP kan pasti ada ke yang lain juga, nggak di tugas itu yang buat ketunda gitu. Nah mungkin apa yang Mbak Nanda lakukan biar bisa mengontrol dirinya untuk tidak terpengaruh buat lihat yang lain gitu. Pakai laptop sih, misalnya kalau belajar pakai dari HP itu ya bisa lari ke TikTok, tapi kalau di laptop kan nggak bisa. Ada yang bisa diangkat, tapi di saya itu nggak bisa. Jadi enak. Nah mungkin itu kan untuk meningkatkan semangat belajarnya tadi kan, biar nggak malas. Nah untuk tidak menunda-nunda waktu belajarnya, menunda-nunda waktu mengerjakan tugasnya, itu kayak gimana kira-kira? Pemahaman baru yang sudah didapat dari konselor Biar nggak menunda tugas itu. Sebelum mungkin tugasnya kan dikasih pas mau pulang atau mau selesai gitu kan. Jadi kalau memang nggak paham itu bisa tanya ke teman, tapi kalau kamu nggak paham itu bisa tanya ke gurunya langsung dulu biar gurunya itu ngajarinnya tuh enak. Bagus sekali ya Mbak ya, saya apresiasi pemahaman dan tindakan baru yang sudah Mbak Nanda dapatkan dari konselor. Berarti di sini dapat saya simpulkan dari pemahaman Mbak Nanda sendiri dan beberapa pendapat dari teman-teman bahwasanya untuk mengurangi dalam menunda tugas itu Mbak Nanda itu bisa mungkin lebih aktif bertanya ke teman-temannya dan ke guru ya, biar bisa meningkatkan ini sih sama tekanan biar cepat-cepat ngerjain tugasnya gitu ya Mbak ya, dan membuat time schedule tadi. Terus mungkin kalau misal misal suka dengar musik ya sambil dengar musik gitu. Kalau misal nggak suka ya mungkin cari tempat yang aman dan nyaman gitu dari suara-suara yang mengganggu gitu ya Mbak ya. Nah berarti di sini Mbak Nanda apakah sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya? Sudah berarti ya, sudah mulai paham berarti ya. Nah kira-kira kapan nih Mbak Nanda akan menerapkan hal itu? Tahun depan semester baru ya. Oh iya kan habis ini mau liburan ya. Nah dari teman-teman yang lain mungkin dari kegiatan konseling hari ini apa nih yang sudah kalian dapatkan? Pemahaman baru apa yang sudah kalian dapatkan? Mungkin pengalaman, oh ternyata konseling itu kayak gini ya gitu. Oh ternyata cara biar nggak nunda tugas lagi itu harus kayak gini. Boleh disampaikan. Gak apa-apa, mungkin ya itu tadi sebelumnya belum pernah tahu konseling itu kayak gimana, akhirnya sekarang jadi tahu. Gimana Mbak kira-kira? Berarti ya kurang lebih ya kayak gitu, berarti sudah mendapatkan pengalaman dan pemahaman baru ya maksudnya. Mungkin karena ini konseling pertama kali jadi kalian ya masih culture shock lah gitu ya. Nah karena tadi saya sudah menyimpulkan, sekarang karena waktunya juga udah habis ya teman-teman, untuk menindaklanjuti permasalahan dari Mbak Nanda dan membahas cerita dari teman-teman yang lain, kira-kira kapan mau diadakan konseling? Minggu depan mungkin dengan di hari yang sama. Ya bisa ya. Oke, nanti saya akan hubungi lagi. Nah karena waktunya juga udah habis, terima kasih teman-teman semuanya
semuanya karena sudah mau menyempatkan waktu untuk melakukan kegiatan konseling dengan saya, dan terima kasih juga atas partisipasinya dari teman-teman semuanya untuk dalam melaksanakan kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik silakan teman-teman kalau ada kegiatan. Terima kasih.